tidak masalah ya. Kita akan mulai. Nah, hari ini salah satu matematika diskrit yang bisa kita terapkan yakni pada pembentukan bilangan acak ya. Sebenarnya bukan bilangan acak ya. Tetap aja prosesnya itu dia berurutan ya. Maksudnya berurutan adalah melewati beberapa tahapan-tahapan dan melibatkan aljabar ya. Nah sehingga kalau rumus atau persamaan ya aljabar ini kita beritahu ke orang, ya sudah berarti sudah bisa dilakukan ibaratnya tuh serangan ya. Ya karena bisa di reverse tahapan-tahapannya. Apalagi sampai memberikan saya menggunakan random number-nya, katakanlah misalkan hanya 8 byte misalnya. Itu nggak perlu ya disampaikan ya. Cukup saja sudah diamankan, aman ya. Dan suatu instansi tidak akan berkuar-kuar ya. Saya aman, saya menggunakan random number atau kriptografi tertentu. Tidak ya. Nah, ini random number ya. Bilangan acak ya, yang bisa digunakan baik itu di kriptografi atau steganografi atau watermarking ya, atau mungkin disiplin ilmu lainnya ya. Bahkan di pemrograman pun ada random number di situ bisa kita gunakan ya. Kalau yang pernah menghadiri studi group ya di pemrograman Java ya, di session kedua itu di minggu kedua kita coba menggunakan ya random number ya, pernah teman-teman ya tahu ya, di mana suatu tombol itu bisa ibaratnya berlarian ya, dan tidak bisa kita klik ya, mau diklik dia lari kemana-mana itu ya. Nah lari kemana-mana tersebut sebenarnya adalah posisi koordinat X dan Y gitu ya, yang kita set dengan nilai random ya. Adapun nilai randomnya kita batasin tidak melebihi dari lebar pixel yang ada di aplikasinya atau tinggi ya, panjang atau tinggi dari aplikasinya, seperti itu ya. Bilangan acak ini juga sebenarnya bukan tidak dapat diprediksi ya kemunculannya ya. Banyak yang sudah melakukan penelitian ya. Hanya saja kalau misalkan kita beri beberapa persamaan, misalkan tidak hanya menggunakan satu persamaan untuk menghasilkan tidak menggunakan satu formula saja, itu baru ya prediksinya lumayan lebih tinggi ya. Jadi tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak ya, seperti itu. Bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer adalah bilangan acak semu ya, namanya pseudo random number ya, karena menggunakan aljabar matematika ya, yang bisa kita telusuri ya seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak ya. Ada metodenya belum sub ya, Mersenne-Quester, terus linear LCG ya, dan banyaknya yang lainnya. Yang mana yang paling aman Pak? Silakan teman-teman teliti ya. Kalau saya menggunakan belum sub atau mungkin dari pustaka yang ada di pemrograman ya, sudah ada, tinggal kita gunakan. Kalau di Java, java.util.random gitu ya. Kalau di Excel pun ada fungsi random, ada ya. Di Python ada juga ya. Di bahasa pemrograman ada di situ ya. Bilangan acak dapat dibangkitkan dengan pola tertentu yang dinamakan dengan distribusi mengikuti fungsi distribusi yang ditentukan. Ada tabel random number ya. Nah, tabel ini sudah banyak ditemukan mulai dari 6 digit sampai belasan digit. Lalu juga ada electronic random number ya. Terus ada kongruential, itu tipe ya, kongruential pseudo random generator ya. Ada linear kongruensial, ada multiplikatif random number, ada mix kongruensial random number generator. Yang linear ya. Nanti ada yang metode atau algoritma random number yang lain ada juga.
Untuk linear kongruensial generator, ya, oke. Ini membangkitkan bilangan acak sesuai dengan distribusi uniform ya. Nah, persamaannya dia adalah Z ke I sama dengan A ya, faktor pengalinya dikali dengan Z sebelumnya ditambah dengan increment ya atau iterasi berikutnya ya atau iterasi. Oke. Lalu dioperasikan modulus ya, sisa baginya ya dengan M ya. Oke, biasanya nanti akan dilibatkan bilangan prima atau bilangan relatif prima ya, seperti itu. Oke. Z ke I ya, Z ke 0 itu kita sebut dengan set ya, set ya. Apa? Awal gitu ya. Oke, ada syarat untuk LCG ya, linear kongruensial. Konstanta A biasanya lebih ya dari akar M dan dinyatakan dengan memenuhi kriteria M per 100 ya, lebih kecil dari A, lebih kecil dari M dikurangi akar M ya, atau M per 100 ditambah M, oke, lebih besar dari A ya, dan A-nya lebih besar dari akar M ya. Konstanta C berangka ganjil ya, jika M bernilai tidak terbagikan ya, sehingga memudahkan dan memperlancar perhitungan-perhitungan di dalam komputer ya. Konstanta A maksudnya ini ya. Oh, C maksudnya, maaf. Incrementnya ya. Apakah kalau di pemrograman yang A sama dengan A tambah 1 gitu ya. Nah, oke, ini incrementnya ditambah 1 ya, sebentar ya. Oke. Z pertama ya, angka integer ya, ganjil ya, dan cukup besar. Maksudnya ganjil di sini dia relatif prima sebenarnya ya. Membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali misalkan ya, di mana faktor pengali A sama dengan 2, C sama dengan 7 ya, M sama dengan 10 ya, dan Z0 ini sama dengan 2 ya. Z1 ya sama dengan, nah itu ya, mulai kita operasikan. Faktor pengalinya dikali 2 ditambah 7 ya, mod 10. Ini lakukan perkalian dulu ya, 2 kali 2 4 ya, ditambah 7 11 di mod 10 1 ya. Karena di hierarki operatornya dia dikalikan terlebih dahulu baru ditambah. Urutan yang pertama apa Pak? Yakni division atau division ya, atau pembagian ya. Modulo maksud saya. Setelah itu penjumlahan pengurangan ya, seperti itu ya. Oke, yang kedua, oke, ini U1-nya sama dengan 1 ya. Nah, maka 1 ini dia akan menjadi berikutnya di sini ya. Maka 2 masih sama dikali dengan hasil 1 ini dia, Z sebelumnya. Ini 2 ditambah 7 ya, mod 9, mod 10, 9 ya. Nah, 2 kali 9, 18, ditambah 7, 25, mod 10, 5 ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah bilangan acak yang dibangkitkan dia. Kalau kita lihat secara desimalnya ya 1 itu ya, 9, 5. Nah, kalau misalkan kita lihat secara deretnya, karena dia bilangan desimal, bagaimana dengan bilangan heksadesimal Pak? Kita desimal dulu ya. Kalau desimal, maka tinggal dibagi 10 ya. Oke ya. Apakah memungkinkan terjadi pengulangan yang secara periodik? Bisa jadi ya. Nanti misalkan 0, ternyata 195, 195, 195. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Kalau 2 kali 5, 10. Oke, sebentar ya, maaf ya.
Oke ya, kita lanjut ya. Paham ini ya? Misalkan LCG diulang 8 kali gitu ya. Faktor pengalinya 4, ya, incrementnya 7, ya, M-nya 15, ya, modulunya. Z0-nya pertama atau seed-nya 3 gitu ya. Maka di sini teman-teman Z pertama yang 4 kali 3 ditambah 7 mod 15 ya, 4 ya. Lalu 4 dikali 4 ya, mod 15 sama dengan 8. Paham itu ya modulo yang hasilnya? Ada yang belum paham nggak seperti ini? 4 kali 3, 12 tambah 7, 19 ya. 19 di mod 15, maka sisa 4 ya. Nah, sisa 4 itu dia dikalikan dengan A berikutnya ya. 16 tambah 7, 23, di mod 15, 8 gitu ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, paham ya? Nah, LCG ya, A sama dengan 21, C sama dengan 3, M sama dengan 16 digunakan untuk menghasilkan pesedia random ya ZI sama dengan Nggak, 21. maaf. Ya, gimana? Farhan belum di ACC. Maksud, oh, di accept ya. Farhan. Oh, ini Farhan Abdullah ya. Sip. Oke, thank you ya. Mana tadi? Oke, Z0-nya 13 ya, seperti itu ya. Maka ZI sama dengan 21 ya dikali dengan Z0 ya ditambah 3, oke. Mod 16 ya. Oke, setelah ditambahkan 21 dikali 16, 21 dikali 13 ya. Berapa ditambah 3, yakni sekarang 276 ya, mod 16 sama dengan 4 ya. Lalu maka U-nya adalah deretnya 4 per 16 ya, yakni 0,25 ya. Ya, di belakang koma itu bacanya 1 aja ya, jangan 0,2500 salah itu ya, 0,2500 ya. Oke, seperti ini dia. Ini ada tabelnya di sini, oke, mau dihafal silahkan, atau kita bisa menggunakan persamaannya saja ya. Kita gunakan persamaannya, kita lakukan iterasi ya. Atau yang kedua, karena persamaannya kita sudah punya, tinggal kita buatkan di kode program ya, bisa seperti itu, oke. Ini random number ya, namanya semu ya, pseudo random number, karena melibatkan aljabar matematika ya, ada formula ya di sini. Oke, lanjut. Setelah itu multiplikatif ya. Nah, di sini dia persamaannya lebih ringkas, ZI sama dengan A dikali ya Z sebelumnya di mod M ya. Oke, masih sama ya. Z0 kita sebut dengan awal, nilai awal ya, atau inisialisasi nilai awal atau namanya seed ya. A dan M bilangan bulat positif tertentu biasanya lebih dari 1 ya. A dikali ZI min 1 ya dibagi M, sisanya diambil sebagai nilai ZI, masih sama dia ya. Agar ZI ini dia memiliki kriteria bilangan acak dapat dipertanggungjawabkan, modulo M ini dipilih sebesar mungkin untuk memperbesar periode ya, untuk memperbesar range ya, seperti itu ya. Berapa Pak? Ya pilih saja misalkan bilangan prima terbesar gitu ya, berapa ya. Oke, apakah ada Pak bilangan prima terbesar? Nah, kita bisa memilih bilangan prima misalkan apakah ada bilangan prima terbesar di range 2 pangkat misalkan 10.000 gitu. Nah, itu gimana tuh? Kita bisa menggunakan pendekatan ya dan konsep yang pernah diajukan oleh Fermat namanya ya. Oke, makanya teoremanya disebut teorema Fermat ya. Oke, itu ada semacam Chinese problem ya, ada kriteria persoalan apa gitu ya. Nanti ada seperti mirip seperti halnya Pitagoras persamaannya ya. Dia punya postulat ya, punya teorema lah seperti itu ya. Kita nanti cek di situ ya. Oke, coba kita next. Untuk pemilihan nilai terbaik ya,
dijabarkan sebagai berikut ya. Ada kriterianya di sini ya. Pemilihan nilai M merupakan suatu angka yang cukup besar ya, dan merupakan satu kata dari yang dipakai komputer ya. Dalam komputer IBM contohnya 360 atau 370, sistem sebuah kata 32 bits ya. Berarti angka integer ya di sini. Oke, 2 pangkat 32 ya, sekitar 2 miliar ya, dikurangi 1 ya. Oke. Ini sama 32 bits ini dia sama seperti 4 bytes ya. Oke, paham ya? Nilai integer terbesar dia ya. Paham? Karena batasnya emang 2 pangkat 32 ya. Oke, dikurang 1 ya. Oke, ini ya. Dari min 2 miliar sekian sampai positif 2 miliar sekian ya. Untuk mesin komputer sistem ya 1130 atau 1800 ini IBM dikenal dengan 16 bit word ya. Maka untuk memilih M ya 2 pangkat 16 dikurangi 1 min 1 ya. Sehingga 2 pangkat 15 dikurangi 1 nanti hasilnya sekian ya. Sedangkan untuk memilih mikrokomputer 8 bits ya cukup dengan 2 pangkat 8 min 1 ya 128. Sedangkan nilai M ini merupakan pembagi dari nilai A dikali Z yang pertama. Oke ya. Pemilihan konstanta pengali ya, multiplier A harus tepat ya. Pemilihan nilai A sebaiknya bilangan prima gitu ya. Oke ya. Terhadap M. Jadi dia A relatif prima terhadap M ya. A pasti A juga bilangan ganjil ya. Bilangan prima itu bilangan ganjil ya. Tapi bilangan ganjil belum tentu bilangan prima ya. Kok bisa Pak? Contohnya 35 bilangan ganjil. Oke, tapi bukan bilangan prima karena dia bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi angka 1 dan angka dirinya sendiri baru bersisa 0 ya. Karena 35 7 kali 5 ya. Sedangkan misalkan bilangan prima Pak 41 misalkan ya. 17, nah itu dia bilangan prima. Oke, hanya dibagi angka 1 dan angkanya sendiri ya. Paham ya? Pemilahan untuk set juga biasanya relatif bilangan prima terhadap M ya atau diambil sembarang asalkan bilangan ganjil ya dan biasanya cukup besar. Oke. Oke. Ini ya ada kriterianya di sini ya. Bilangan C yang dipilih juga bukan merupakan kelipatan dari M ya dan juga harus bilangan ganjil ya. Oke, kalau komputer berkapasitas 12 bit word ya. Word itu sama seperti integer ya, atau mungkin unsigned integer ya. W sama dengan 12, maka 2 pangkat 11 ya, sekian ya. Oke, maka A-nya 67 ya. A setara dengan 2 pangkat 6, dan A-nya misalkan 3 mod 8 ini misalnya. Oke, lalu kita coba kalikan ya, Z pertamanya seperti apa misalnya. Z pertama, oke. Kita punya ya 67 ya dikalikan dengan Z-nya di mod M ya. Lalu Z berikutnya, nah, Z kedua ini harusnya ke bawah ya, ini ya di sini ya. Ini dia ke bawah. Oke, yang penting kita memiliki persamaannya. Mana tadi persamaannya? Nah, ini persamaannya adalah Z ke I sama dengan A dikali Z sebelumnya dilakukan modulus M ya. Oke ya. Ada yang ketiga ya, mixed congruential random number generator ya. Nah, oke ya, ini mirip dengan kalau di istilah matematik dulu nih di SMA atau SMP namanya adalah deret geometri ya, pernah ya teman-teman ya. A pangkat N-1 per A-1 ya. Ya, ada faktor seperti ini ya. Jadi Z ke N sama dengan A pangkat N dikali Z ke 0 ya. Ditambah A pangkat N min 1 per A-1 dikali C ya, lalu dimodulus M ya. Nah, kalau ada seperti ini, nah teman-teman harus hati-hati ya. Artinya ini kita kalikan dulu ya. Ini pun sama ya, kita kalikan dulu ya seperti ini ya, baru kita seperti ini. Dan terakhir hasil dari ini pun seperti ini ya. Oke ya.
formula pseudo random ini ya dengan syarat utama n harus sejumlah integer bulat ya dan tak negatif ya. Lalu dia tidak boleh 0. Ini ada syaratnya di sini ya. Rumus ini juga dikenal dengan linear kongruensial RNJ ya. Namun apabila nilai C sama dengan 0, maka akan diperoleh rumus yang dikenal dengan multiplikatif kongruensial ya. Rumus multiplikatif ini ya cukup baik untuk masa yang akan datang, bukan dating ya, karena sedikit sekali ya memori yang dibutuhkan. Ya, syaratnya apa saja untuk mixer ini dia C relatif prima ya. A sama dengan 1 ya. Mod Q untuk setiap faktor prima. A sama dengan 1 mod 4 ya, apabila 4 adalah suatu faktor dari M. Kondisi 1 berarti bahwa pembagi umum yang terbesar dari C ya, dan M adalah 1 ya. Dan kondisi ini mudah dicapai. Kondisi 2 berarti A min Q ya, dikali di sini A per Q sama dengan 1 ya. Apabila nilai K sama dengan A sama dengan Q, A per Q maksudnya, akan diperoleh untuk A yang ini adalah A sama dengan 1 ditambah Q dikali K ya. Oke, ini paham seperti ini? Ini sebenarnya kan apa namanya? Tinggal dibalik ya. A ya sama dengan K dikalikan dengan Q ya. Oke. Lalu dapat dari mana angka satunya? Oke, kalau misalkan nanti ini dia teman-teman nanti apa namanya? Kalau misalkan 7 ya dibagi dengan 2 ya sama dengan 3 ditambah dengan 1/2 begitu ya. Oke, ada nilai hasil baginya lah seperti itu ya. Kondisi berikutnya gitu ya. Oke, ini ada beberapa kondisi ya. Kondisi 1, pembagi umum yang terbesar dari C dan M adalah 1 ya. Oke, kondisi 2 katanya dia di sini A dikurangi Q ya dikali A per Q sama dengan 1 ya. Oke. Ini berarti Q dibagi dengan Q ini kan 1 ya. Nah, ini harusnya seperti itu ya, memperoleh persamaan memenuhi kondisi 2 ya. Kalau kondisi ketiga ya di sini 1 mod 4 bagaimana ya? Nah, ini ada angka satunya ya di sini. Maka 1 plus 4K ya. Apabila 4 adalah suatu faktor dari M, oke? Simulasi kejadian acak random event ya dalam sebuah restoran drive-thru ya. Ini contoh nih ya. Waktu tiba mobil di jendela restoran drive-thru ya, waktu diperlukan pengemudi, jumlah hamburger ya atau mungkin yang dipesan ya. Lalu waktu yang diperlukan untuk menyiapkan pesanan ya. Oke, ini hanya untuk simulasi dia ya, kejadian acaknya seperti ini ya. Oke, ini coba berikutnya. Oh, ini ada grafiknya. Oke. Kalau nanti misalkan teman-teman tidak harus seperti ini ya. Ini kejadiannya apa namanya implementasinya untuk simulasi suatu restoran drive-thru ya, drive-thru ya seperti itu. Oke ya. Oh, ini ada bahasa pemrograman MATLAB ya. Randomnya kita bisa gunakan ran ya. Dari range 1 sampai 100 bisa seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Kalau misalkan dia sama semua gimana Pak? Berarti dia linear. Misalkan 7 terus ya. Datar semua. Nah, itu dia linear ya. Oke, berarti bukan nilai random dia ya, nilai konstan. Oke. Apakah ada yang berulang? Kita lihat grafiknya tidak ada yang berulang ya. Nah, kalau kita lihat oke. Nah, di sini misalkan ada yang berulang enggak ya? Ini ada yang berulang kah? Oke, paling yang mendekati ya. Oh, ini ada ya, ini ya. Ya, ini 0,7 ya. Di sini ini pun sama 0,7 ya. Ada yang berulang di sini ya.
Terus sudah ya, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, bangkitkan 1000 bilangan acak, ini contoh ya. Contoh ya. 0 sampai 9 fungsinya ya, ambil floor ya, bukan sailing ya. Misalkan 0,7 difloorkan 0 ya. 0,9 difloorkan 0 ya. Tapi kalau di sailing 0,8 disailingkan maka 1 nilainya ya. 2,6 disailingkan jadi 3 ya. 2,2 disailingkan 3 ya, karena dikeataskan seperti itu ya. Ini contohnya seperti ini, X sama dengan floor 10 dikali random 1 sampai 1000 ya. Tentukan histogram, ini contoh-contoh ya. Oke. Ini potongan contoh ya, cuma diambil langsung seperti ini. Oke ya, mungkin segitu dulu ya untuk ininya. Coba kita lanjut ke materi berikutnya, contohnya di bidang kriptografi, yakni namanya adalah belum sub ya, atau yang kedua ada Mersenne twister ya. Oke, ini ada chat apa nih? Amalia Auda belum di. Oke ya, Amalia Auda. Oke, selamat datang Amalia Auda ya. Suara saya terdengar jelas kah, Amalia? Halo Amalia. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan mempelajari sekarang tentang belum sub ya. Oke, belum sub. Nah, di sini ya. Apa belum sub? Merupakan ini CS, cryptographically secure ya. Nah, pseudo random number generator ya, yang dirancang dengan dasar teori bilangan ya, maka akan dijelaskan belum sub. Oke. CS PRNG itu cryptographically secure ya, aman secara cryptographically ya. Pengertian BBS ya, yakni salah satu pseudo random generator yang diajukan tahun 86 ya oleh Linus Bloom ya, Manuel Bloom dan Michael Bloom ya. Adapun formulanya, nah ini dia, xn plus 1 sama dengan xn sebelumnya dikuadratkan dimodulus dengan m ya. Dengan m merupakan hasil dari perkalian dua bilangan prima besar P dan Q ya. Tadi sudah dijelaskan ya bilangan prima bagaimana itu ya. Serta outputnya dalam list signifikan bit ya dari xn, di mana hal yang sama sebanyak parity dari x ke n ya. Langkah-langkah algoritma dari BBS ya. Pilih dua bilangan prima ya, P dan Q. Keduanya kongruen terhadap 3 modulus 4. Ini jangan ditanya dulu ya, ini pahami dulu ya. Harus kongruen dengan 3 modulus 4 ya. Jadi P harus kongruen dengan 3 mod 4, Q pun sama ya. Oke, nanti kalau teman-teman misalkan ke number teori lalu belajar apa? Kriptografi ya. Nah, ini ada ya. Ini yang kita sebut dengan cryptographically secure ya. Hasilkan bilangan bulat belum n dengan menghitung n perkalian bilangan prima terbesar ya. Oke, bilangan prima terbesar Pak tadi dengan menggunakan teorema Fermat ya. Oke. Pilih lagi sebuah bilangan acak S sebagai umpan ya. Oke, maksudnya umpan nih seed ya. Bilangan yang harus dipilih harus memenuhi kriteria ya. Pertama, S lebih besar sama dengan 2, tapi lebih kecil dari N ya. Yang kedua, ini B ya. Kriteria yang ke B adalah S dan N adalah relatif prima ya. Hitung nilai X ke 0 ya. Ini X ke 0 maksudnya sama dengan S kuadrat mod N ya. Oke, hasilkan bilangan bit acak dengan cara, nah hitung ya X ke I ini dia
sama dengan X ke I sebelumnya dikuadratkan dimodulus dengan N ya. Hasilkan Z ke I sama dengan bit-bit yang diambil dari X ke I ya. Bit yang diambil bisa merupakan LSB ya, least significant bit. Oke, atau hanya satu bit ya, atau sebanyak sekian bit ya, tidak melebihi logaritma basis 2n ya, seperti itu. Bilangan bit acak dapat digunakan langsung atau diformat dengan aturan tertentu ya. Oke. Ini juga kalau saya ranah saya di bidang kriptografi ya, fokus atau konsentrasi saya pernah dua kali ya menggunakan algoritma ini yang dilibatkan di enkripsi dan dekripsi ya, terutama di kriptografi simetrik yakni AES dan RC4 atau RC6 ya, RC6 ya. Okay. AES itu nama ini ya, Advanced Secure Encryption ya. Kalau RC itu mirip seperti hashing dia ya. Oke, mirip seperti MD5 ya. Oke. Nah, dasar teori bilangan pertama ada teorema sisa Cina, Chinese Remainder ya, teorem ya. Ini tipe ya, yang menyebutkan bila ada n ke-1, n ke-2 atau n ke k ya, bilangan-bilangan asli yang sepasang saling relatif prima. Oke. Artinya n ke i dan n ke j relatif prima untuk sembarang ij, di mana i tidak boleh sama dengan j ya. Bilangan-bilangan asli, maka ada bilangan bulat X yang memenuhi, ini ada persamaannya ya. Memenuhi persamaannya mana nih? Persamaannya nggak ditulis ya. X kuadrat sama dengan ya N kuadrat ke I ditambah N kuadrat ke J ya. Seperti itu ya. Nggak ditulis ini ya. Oke, konsep sisa kuadratik ya, kuadratik residues ya. Dan simbol Legendre ini ada yang kurang lengkap ya. Oke. Nah, ini coba yang lain dulu ya. Perancangan algoritma BBS. Kalau ini bukan nggak bisa ya, karena apa? Tadi persamanya tidak muncul ya, begitu ya. Nah, ini ada pangkatnya di sini, A pangkat ya, P min setengah dikali B pangkat ini sama dengan modulus P ya. Oke, ini persamanya tidak muncul tadi persamaannya ya. Pemilihan bilangan prima P dan Q agar kongruen ya. Kenapa ya? Karena bilangan prima tersebut ya diperlukan agar bilangan acak yang dibangkitkan sulit diprediksi ya. Makanya tadi disebutkan cryptographically secure ya. Sifat-sifat tersebut telah dijelaskan pada teorema-teorema sebelumnya. Oke. Oke, ini nanti dulu ya. Penting teman-teman tahu formula dari belum-belum subnya ya. Kondisi belum-belum sub ya. Apa nih? Oke. Jadi untuk nilai n ya, n adalah perkalian p dan q, maka cryptographically secure ya, random number-nya dapat dikatakan tidak aman kalau n-nya kecil ya. Karena kalau ada seseorang hacker ya, kalau sudah tahu dia polanya ya, karena itu kemarin kita di algoritma mempelajari silahkan bikin pola deret berikut. Nah itu ya. Oke. Kalau sudah tahu kita ya, misalkan sebagai hacker ya, maka tidak sulit untuk menebak bit-bit berikutnya yang akan dibangkitkan ya. Sebenarnya untuk n besar sekalipun ya, jika pemilihan S tidak bagus, oke, maka bisa terjadi periodenya kecil. Maksudnya S tadi bilangan shift-nya tadi ya, harus dipilih bilangan prima ya, yang besar ya. Berapa digit Pak? Misalkan di ranahnya 2 pangkat 100 misalnya ya. Oke. Keamanan CSPRNG BBS ini ya untuk kriptografi terjamin karena asumsi pada persoalan teori bilangan
yang disebut dengan quadratic residuosity problem ya. Oke. Sedangkan keamanan CS/PRNG bermusuh didasarkan pada asumsi kalau ada T ya, bilangan asli dan N perkalian dua bilangan prima ya. A ya suatu fungsi N dan X ya adalah solver untuk quadratic residuosity problem dan S sama dengan log N di sini ya. Ini persamaannya pun masih ini ya. Nanti kita cek sendiri ya. Bisa teman-teman nanti lalu ada yang kedua Mersenne twister ya, Mersenne twister. Oke, ini dari Jepang ternyata ya. Merupakan algoritma pembangkit bilangan acak yang dikembangkan pada tahun 97 oleh Makoto Matsumoto dan Takuji Nishimura. Algoritma ini diciptakan untuk menutup kekurangan yang sering terjadi pada PRNG yang versi lama ya. MT atau Mersenne twister merupakan algoritma PRNG pertama yang dapat membangkitkan integer yang berkualitas dalam waktu yang singkat ya. Selama beberapa tahun ya, Mersenne twister ini menjadi PRNG ya, sering digunakan dalam berbagai jenis aplikasi ya, entah Microsoft Excel ya, pemrograman R, Ruby, PHP, Python dan lain-lain ya. Oke ya, algoritma Mersenne twister ini juga disebut MT19937 ya. Ini didasarkan pada Mersenne prime ya. Dasar teori MT ya, seperti ini. Oke. Ada 3 fungsi untuk membuat angka acak. Oke, ini contohnya di bahasa pemrograman PHP ya. Yang kita gunakan di sini random ini dia. Kalau kita tahu isinya, oke, itu adalah algoritmanya si MT di sini dia ya. Di Excel pun sama katanya tadi. Di bahasa Python juga atau R, Ruby juga sama ya. Oke, kalau kemarin yang di Java, nah itu mungkin bukan MT ya di sini ya. Oke, ini ada beberapa contoh soal ya, contoh soal. Oke, ini masih yang tadi nih ya. Masih yang multiplikatif ya. Ya, bukan yang Mersenne twister ya. Oke, sebentar, awas Ryan, sebentar. Oke. Oke. Ya, ini contoh ya. Oke, ini masih BBS ternyata ya, contoh BBS ya. Misal kita pilih P11, Q15 ya. Q-nya bukan prima nih ya, tapi 11 dia memiliki relatif prima dengan 15 ya. Boleh nggak Pak kita pilih Q-nya bernilai 29, sama-sama prima? Boleh, silahkan ya. Oke, setelah itu kita cek X pertama ya, adalah X yang sebelumnya kuadrat mod M ya, sama dengan 81 ya. 81 karena dia ganjil, maka secara biner pasti bitnya 1 dia ya. Setelah itu ini pun sama ya, berikutnya 126 misalkan ya, bit terakhir genap ya, 0 ya. Genap 0 seperti itu ya. Kalau nggak percaya boleh teman-teman lakukan seperti kemarin ya di sistem bilangan. Kita bisa lakukan operasi konversi ya dari desimal ke biner ya. Lalu kita rangkai ya dari yang Z ini ya.
sampai yang Z terakhir ya, kita rangkai ya. Ini bukan Z1 ya, ini Z3, Z4, Z5, dan seterusnya. Ini ada tipografi lagi ya. Oke, mungkin itu ya apa namanya saat ini yang bisa kita pelajari ya bersama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanggapi ya. Oke. Ada yang sedang tidak fit ya, kita doakan mudah-mudahan fit kembali ya. Ada teman kalian yang masih belum fit. Oke, silahkan ya, Tapa Kumbara, Reza, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita coba isi sekarang presensinya. Oke, bagaimana? Coba ada yang mau bertanya dulu? Akil, Ayu, Emu Zakaria ya. Gus Nita, Fahza, Farhan, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Sudah cukup kayaknya, Pak. Cukup, oke, cukup kenapa nih? Oke, kalau sudah cukup, kita matikan dulu ya recordingnya. Oke, tapi kita akan lakukan presensi dulu ya.